Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Berkata demikian: Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar bahwa ternyata tertawa itu bisa menular? Ya, tertawa itu bisa menular kepada orang lain. Ketika kita tertawa, ketika ada orang yang melihat kita tertawa, tanpa mengetahui apa yang jadi alasan kita tertawa, orang lain juga bisa ikut tertawa karena itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tertawa juga bisa berpindah. Artinya tertawa dapat berpindah makna dari satu jenis tertawa ke jenis tawa yang lainnya. Ishak yang kita kenal sebagai anak Abraham merupakan anak yang dikandung secara ajaib. Mengapa? Ya, karena Sarah pada saat itu sudah memasuki masa menopause, bahkan bisa tergolong lanjut usia. Dan ketika ia hamil dan melahirkan Ishak, tidak ada yang bisa memprediksi, atau bahkan ada yang sudah kehilangan harapan akan itu. Namun siapakah yang bisa menghentikan karya Tuhan yang melampaui perhitungan biologis manusia? Dan peristiwa yang luar biasa itu terjadi bukan karena sebuah kebetulan, tapi memang karena ada kesengajaan dari Allah. Ishak dikandung Sarah karena ada karya rahmat Tuhan di dalamnya. Kenyataan rohani ini juga dipegang oleh Abraham dengan teguh. Ketika ia merespon karya Tuhan itu, Abraham menamai anak ini Ishak. Ishak artinya ia tertawa. Hal ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Sarah di dalam hati ketika Sarah pertama kali mendengarkan Allah mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Dulu Sarah tertawa dengan sinis sebenarnya, karena ya secara hitungan biologis tidak ada lagi harapan bagi Sarah untuk mengandung. Tetapi kini dia sadar bahwa karya Tuhan itu adalah karya ya dan amin. Ia tertawa penuh sukacita karena karya Tuhan yang nyata dalam kehidupannya.
seperti yang saya katakan, bahwa ada pergerakan tawa, perpindahan tawa dalam diri Sarah. Ada perpindahan suasana hati dalam tawanya, dari suasana sinis ke suasana sukacita, dari tertawa yang mengandung ejekan dan tertawa yang mengandung kesaksian. Dan Sarah mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena ia. Artinya, Ishak dan kisah Sarah akan juga membawa sukacita bagi orang lain yang mendengarkan kesaksian itu. Tertawa bisa menular dan tertawa bisa berpindah dan bergerak. Bagaimana kita? Adakah dalam proses kehidupan ini ada proses yang tampaknya rumit, tampaknya panjang, dan kita saat ini merasa bersukacita dan bisa tertawa dengan penuh kegembiraan karena kita sadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita dan menggenggam tangan kita untuk bisa melalui setiap karya Tuhan yang luar biasa. Ya, dari jauh itu kelihatannya berliku. Ketika dijalani itu seakan-akan sulit, tapi sebenarnya itu ada untuk kebaikan kita. Atau kita tertawa sinis, tertawa tidak percaya, tertawa meremehkan, karena merasa bahwa kita menjalani hidup ini sampai kepada titik saat ini adalah karena kebaikan dan kemampuan kita, bukan karena karya Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah segala sesuatu dengan kacamata Allah, maka kita akan dapat tertawa dengan sukacita dan kesaksian hidup kita, bagaimana Allah terus bekerja dalam hidup kita akan menularkan tawa kepada orang lain yang mendengarkan kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.